Selamat malam, pria-prianya Tuhan AMC pada malam hari ini. Malam. Malam Pak Jimmy. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan bersama-sama kembali memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan sharing firman Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali, bagaimana peran Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang akan disampaikan oleh Pastor Yusman. Ya, kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan. Roh Kudus diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepada Yesus, tentunya saudara ya. Tapi seperti apakah Roh Kudus itu dan bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang akan disampaikan oleh Pastor Yusman. Nah, sebentar kita akan dengar Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami, sertai kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami boleh kembali lagi bersatukan di dalam satu kesatuan AMC Tuhan, untuk kami bisa menyembah, memuji Engkau. Jadi kami juga mendengarkan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yusman. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu ini dengan kuasa urapan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, anggota pria-prianya Tuhan, malam hari boleh mengerti dan melakukan setiap apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih, memberkati juga Bapak Beno yang akan melayani ujian penyembahan, Bapak Rafi yang bagi host, dan juga hamba-Mu sebagai yang teratur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, untuk kudus kami semuanya Tuhan, kuasa urapan-Mu, sehingga kami boleh memuji, menyembah untuk kemuliaan-Mu semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur malam hari ini. Ya. Saya langsung aja serahkan kepada pemimpin pujian, Bapak Beta, silakan. Ya, terima kasih Kamsia, Pak Rahmat. Selamat malam semua pria-prianya Allah yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan sekaligus kita menyembah Tuhan. Kita akan persiapkan hati pikiran kita. Sebelumnya saya akan sapa sekali lagi AMC, mana wasarana? Antusias. Amin. Yes. Ya, saya ajak nanti kita angkat pujian untuk pujian pertama. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Semua tahu pujian ini, pujian dengan sungguh-sungguh angkat kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat, tanpa dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, dan memikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat pujian sama-sama. Kemanakah
sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan pujian sama-sama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas sempatmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan dengan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh,
sekali lagi katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama supaya katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, kasih-Mu tak terselami, kuasa-Mu tak terselami, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas kami, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu atas kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus, sembah dengan segenap hati, sembah dengan akal pikiran kita. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, tak terselami, tak terselami. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Tunaikan syukur kami malam hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kau baik, sangat baik. Kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu menolong kami. Haleluya, haleluya. Sembah
kasih untuk kebaikannya. Berterima kasih, naikkan syukur. Haleluya, haleluya, syukur. Kau baik, sangat baik. Kau setia Tuhan, menuntun hidup kami. Kau beri kekuatan setiap langkah hidup kami. Oh haleluya, 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 syukur. Ku sembah, kami sembah dengan hati percaya. Haleluya, syukur. Haleluya. Roh Kudus-Mu yang menghibur kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus yang membela kami. Haleluya, syukur. Kami sembah sujud di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang menghibur kami, Roh-Mu yang menguatkan kami. Haleluya. Kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Utarakan permohonan doa kita pada malam hari ini. Percayakan kepada Tuhan Yesus. Berdoalah dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan malam hari ini Kau melihat hati kami, kaum pria di komunitas AMC malam hari ini. Kami percaya Tuhan menjamah melawat setiap kami. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala macam penyakit, memberi kekuatan buat kami Tuhan. Kami sebagai kepala keluarga. Oh haleluya. Hanya Roh Kudus yang memberi kekuatan buat kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa tenang bersamamu dalam nama-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku,
sama-sama katakan buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan buka, oh buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Oh ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku, di altar-Mu serahkan. Kami serahkan semua di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami Tuhan merupakan kenyataan doa kami malam hari ini. Dan biarlah pujian kami naik ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi malam ini kami serahkan di altar-Mu. Kami serahkan di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kau jawaban hidup kami, Kau kekuatan buat kami. Kami sebagai kepala keluarga Tuhan memerlukan pimpinan tuntunan-Mu, memerlukan kekuatan di setiap saat Tuhan. Layakan pujian kami malam ini dan penyembah kami Tuhan. Melengkapi juga malam ini Tuhan dengan kuasa firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Yusman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami malam ini Tuhan, agar kami tetap percaya sepenuh kepada-Mu dan firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Tenangkan roh kami, jiwa kami, kuasai HP kami, semua gadget kami Tuhan, elektronik kami Tuhan, kuasai malam ini. Jangan biarkan kuasa iblis lolos dan mengganggu kami Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Dan sekarang Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hambanya, Bapak Moderator, dan Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Beta untuk pujian penyembahannya. Kita langsung aja Pak Yusman untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Yusman. Shalom, selamat malam, pria-prianya Shalom. Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam. Halo, puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Brother Haiki, juga Pak Gem yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di AMC pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak Moderator. Ya, juga Brother Beno yang luar biasa pujiannya. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan pada malam hari ini adalah manifestasi Roh Kudus, ya, manifestasi Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita melihat dari tema ini, kita akan belajar ini lebih banyak ke pengajaran, ya, lebih banyak ke pengajaran bagaimana tentang manifestasi Roh Kudus, ya. Oke, baik, saya akan buka di sini untuk share screen-nya, ya. Jadi temanya adalah manifestasi Roh Kudus, ya, manifestasi Roh Kudus. Mungkin Bapak Bapak sekalian, pria-pria Allah, seringkali mendengar bahwa manifestasi Roh Kudus itu dibuktikan dengan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis dengan Roh Kudus dan kita bisa berkata-kata dalam bahasa Roh, ya. Kita bisa berkata-kata dalam bahasa Roh. Itu betul, ya. Walaupun ada orang-orang tertentu, ada saudara-saudara kita juga yang tidak bisa bahasa roh. Ya, apakah orang tersebut tidak dipenuhi Roh Kudus? Enggak juga. Orang tersebut bisa dipenuhi Roh Kudus walaupun tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, walaupun salah satu bentuk bahwa seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sini kita akan lihat ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, ini ayat yang saya rasa kita semua sudah tahu, ya, nggak apa-apa, kita akan belajar di sini. Kisah Rasul pasal yang kedua ini tentang Pentakosta, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan kiranya pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Ya, nah, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang kita baca tadi, ya, kita bisa melihat dan kita menyetujui bahwa salah satu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah, ya, bahasa lidah. Walaupun ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh ini. Nah, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Di sini ada bahasa roh, ya, bahasa roh yang seringkali kita sebut glosolali.
atau glosolalia. Ya, orang kita menyebutnya glosolali atau glosolalia. Ya, tapi ada juga di sini sebetulnya ada yang namanya dialekto. Ya, ada glosolalia, dialekto. Apa bedanya? Ya, jadi kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Di sini, di dalam Kisah Rasul ini, Kisah Rasul 2 ini, kita akan melihat ada dua bahasa roh. Ya, ada dua istilah bahasa roh yang dialami oleh murid-murid, ya, dan didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, kita akan lihat di sini, ya, saya akan coba lihat di sini ada strong number, ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, ini ada namanya strong number, ini nomor-nomor ini ada strong number. Ini adalah kita bisa melihat bahwa di sini ada terjemahan daripada bahasa aslinya, ya. Kita akan lihat ayat per ayat di sini, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, ya, lidah-lidah. Jadi lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah ini, ya, kalau dalam bahasa aslinya, ya, kita sama-sama belajar di sini, ya, karena di sini tentang manifestasi Roh Kudus ini berupa suatu pengajaran buat kita, ya. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan, ya, maaf sebentar, ini belum muncul. Nah, sebentar ya. Nah, di sini number strong 1100 itu kata glosa, ya, kalau kita baca glosa atau glosolalia, glosesah, ya, glosesah kalau dibaca pengucapannya. Artinya lidah, bahasa lidah. Jadi seringkali kita menyebut bahasa roh itu bahasa lidah. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dibaptis dengan Roh Kudus, seringkali kita mengatakan bahwa kita berbahasa lidah, ya. Glosesah, ya. Bahasa lidah ini adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pribadi lepas pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Nanti kita akan pelajari berbeda satu dengan yang lain tergantung daripada keinginan daripada Roh Kudus, ya. Nah, lidah-lidah ini disebut glosesah atau glosolali, ya. Nah, dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka penuhlah mereka dengan roh. Ya, ini roh itu Roh Kudus, itu penema, ya. Penema itu adalah Roh Allah atau Roh Kudus, ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain ini sama, glosa, bahasa lidah. Bahasa lain ini bahasa-bahasa lidah, glosolali, ya. Ketika bahasa ini merupakan satu bahasa asing, ya, masih berupa bahasa asing, itu dikatakan glosolali, ya, glosolali. Makanya firman Allah katakan apa? Kadang-kadang ada orang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dan ada juga orang yang bisa mengartikan bahasa roh itu, ya. Ada yang bisa berbahasa roh dan harus ada yang bisa mengartikan bahasa roh. Karena percuma kalau hanya bahasa roh tetapi tidak dimengerti oleh orang lain. Dan ketika ada seseorang yang bisa berbahasa roh dan tidak ada yang menerjemahkannya atau mengartikan daripada bahasa roh tersebut, firman Allah katakan apa? Lebih baik dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dengan bahasa rohnya, dengan bahasa lidahnya berdoa secara pribadi. Ya, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berbahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Ya, jadi ketika bahasa roh tidak ada yang mengerti, maka bahasa roh itu atau bahasa lidah itu dikatakan glosolali, glosesah, ya, glosesah atau glosolali atau glosolalia. Ya, jadi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, ya, tidak mengerti. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ini, ketika turun bunyi itu berkerumunlah, ya. Jadi mereka mendengar bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa dialektos, ya, dialektos. Jadi ketika rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa lidah, glosolali atau glosolali, rasul-rasul itu tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka hanya berkata-kata kepada Allah.
Tetapi yang luar biasanya apa? Di sini ada orang-orang yang tinggal, ya, orang-orang dari berbagai bangsa yang tinggal berada di sekitar mereka. Ketika mendengar bunyi, ya, angin yang begitu keras, mereka berkerumun, ya, mereka berkerumun dan mereka mendengar firman Allah. Katakan apa? Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka, ya, dialektos, ya. Jadi ketika bahasa roh atau bahasa lidah itu ada yang mengerti, maka itu bukan lagi menjadi glosolalia, tetapi menjadi dialektos. Apa arti dialektos? Di sini dialektos artinya terjadi suatu percakapan, ya, seperti percakapan. Jadi orang-orang yang mendengarnya itu mengerti apa yang disampaikan oleh roh, ya, melalui rasul-rasul tersebut. Rasul-rasul itu, ya. Jadi rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka, ya. Ini dialektos. Jadi bahasa yang tadinya tidak dimengerti, yaitu glosolalia atau glosolali, ketika ada orang yang mendengar dan mengerti bahasa itu, maka dikatakan itu dialektos, ya. Dialektos. Artinya suatu conversation, suatu percakapan yang bisa diterima. Nah, ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, jadi ketika itu mereka bingung. Kenapa orang Galilea kok bisa berbahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa lain? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Dialektos di sini. Ya, dialektos, ya. Kata dialektos. Jadi mereka bingung kok bisa orang-orang Galilea berkata-kata. Bagi orang-orang Galilea, bagi rasul-rasul itu ada bahasa lidah, bahasa roh, atau bahasa glosolalia, ya, glosolalia atau glosolali. Tetapi bagi orang-orang yang mendengarnya, yang mengerti, dikatakan dialektos. Istilah adalah dialektos. Di sini katakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ya, tadi dialektos jelas, ya. Dialektos yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan selanjutnya. Terus penduduk yang berkaitan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa. Nah ini. Jadi bagi orang-orang tertentu yang tidak mengerti itu seperti bahasa lidah. Dia glosolali, ya. Jadi ketika Tuhan melalui Roh Kudus yang bermanifestasi, ya, itu untuk menunjukkan apa yang menjadi keinginan Allah yang ingin disampaikan kepada orang-orang. Makanya penting ketika ada orang yang bisa berbahasa roh, harus ada juga orang yang bisa menerjemahkannya dari glosolalia menjadi dialektos. Ini sangat penting, ya. Maka di sini pada waktu awal, ya, murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa roh. Tuhan Yesus Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Jadi di sini rasul-rasul nggak ngerti apa yang mereka sampaikan, ya. Karena itu ada bahasa lidah, dialekto, glosolali. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar mereka mendengar dan mereka mengerti. Itu dialektos, ya, dialektos. Nah, di sini Roh Kudus menyampaikan apa? Menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, ya. Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, ya. Jadi Roh Kudus luar biasa, ya. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus menerjemahkan, ya. Roh Kudus menerjemahkan langsung, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka tentang apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Nah, di sini pentingnya, ya. Ketika ada orang yang bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, harus ada orang yang bisa menerjemahkannya. Dan pada awal ini, ya, Roh Kudus luar biasa berkarya. Ada glosolalia, tetapi ada juga dialektos. Ini yang bisa membangun kehidupan daripada orang-orang yang percaya, ya. Nah, jadi sekali lagi tidak salah, ya, kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena ini sesuai dengan kebenaran firman Allah yang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi ada juga yang tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, selanjutnya kita akan belajar, ya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih arti manifestasi, ya. Apa arti manifestasi? Di sini saya mencatat, saya mengambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manifestasi artinya apa?
perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan, atau pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu bisa diwujudkan, bisa terwujud. Ya, bisa terwujud. Seperti tadi, Roh Kudus tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat karena itu adalah roh. Tetapi Roh Kudus mewujudkannya dalam bentuk lidah-lidah api, dalam lidah-lidah api, dan di dalam bahasa roh, bahasa lidah. Ya. Selanjutnya memanifestasikan, ya, itu adalah kata kerja. Jadi manifestasi adalah kata benda, ya, perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan atau pendapat, ya. Memanifestasikan itu adalah kata kerja, verb, menjadikan dalam wujud yang dapat dilihat atau mewujudkan, ya. Nah, lebih jelasnya lagi itu termanifestasi, ya, itu kata kerja juga, terwujud, dapat dilihat dengan mata, ya. Jadi kata manifestasi ini sebetulnya berasal dari kata Yunani, ya, phanerosis, yang berarti membuat, diketahui, pameran, ekspresi, tindakan, demonstrasi, ya. Jadi sesuatu yang tidak terwujud, sesuatu yang sulit dilihat, tidak dilihat oleh mata, gitu kan, tidak didengar oleh telinga, yang secara audible, itu diwujudkan. Itu diwujudkan, dinyatakan, ya. Jadi di sini manifestasi Roh Kudus adalah mewujudkan kuasa Roh Kudus sehingga menjadi atau dapat dilihat atau diwujudkan. Ada mungkin di antara Bapak, Ibu, Bapak-bapak sekalian, pria-pria nyala pernah melihat Roh Kudus? Ya, secara mata jasmani kita belum pernah melihat Roh Kudus. Tetapi di sini, ya, manifestasi Roh Kudus adalah mewujudkan kuasa Roh Kudus sehingga menjadi atau dapat dilihat atau diwujudkan. Ya, contohnya gini, arti manifestasi ini. Ada orang tertentu, misalnya seorang ahli teknik, orang yang bisa orang yang pintar, orang teknik, ya, dengan di otaknya itu semua hal-hal yang bersifat teknis itu bisa. Contohnya Bapak Habibie, ya, almarhum Habibie. Di otaknya tuh adanya pesawat, ya. Tetapi kan kita nggak tahu, ya. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam isi otaknya daripada Bapak Habibie almarhum, ya. Kita tidak bisa melihat. Tetapi ketika Habibie ini mewujudkan membuat sebuah mobil, sebuah pesawat, ya, kita bisa lihat, oh memang Habibie ini ahli dalam membuat pesawat, ahli aeronautika, ya. Elon Musk, ya, bisa membuat mobil listrik, ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam otaknya, itu bisa membuat mobil listrik. Kemudian apalagi yang lebih ekstrim, orang-orang yang bergaul dengan ilmu kegelapan, ya. Orang-orang yang bergaul dengan ilmu kegelapan, ketika orang tersebut dilepaskan dari ilmu kegelapannya, kita bisa melihat apa yang ada di dalam kehidupannya, apa yang mengikat di dalam kehidupannya, ya. Kalau orang tersebut mengisi hidupnya diisi dengan ular, ya, kuasa ular seperti ular, maka ketika dilepaskan dia akan ngesot seperti ular, ya. Dan ada orang yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan berupa harimau atau macan. Begitu dilepaskan mereka akan mengaum, seperti itu. Ya, kita bisa lihat kondisinya seperti apa, ya. Apa yang ada di dalam orang-orang tersebut. Ya. Dan Roh Kudus yang tidak kita lihat, ya, dengan mata jasmani kita tidak bisa lihat, secara audible mungkin kita tidak mendengar gitu tentang Roh Kudus, tetapi kuasa Roh Kudus diwujudkan, ya. Manifestasi Roh Kudus adalah mewujudkan kuasa Roh Kudus sehingga dapat menjadi atau dapat dilihat atau dapat diwujudkan. Jadi kita bisa melihat, oh inilah karya Roh Kudus. Oh inilah Roh Kudus, bagaimana karyanya luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi manifestasi Roh Kudus adalah mewujudkan kuasa Roh Kudus sehingga menjadi atau dapat dilihat atau dapat diwujudkan. Nah, kita kan lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, ya. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dikatakan firman Tuhan, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan di sini, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ini, kita akan belajar untuk memahami ya tentang arti daripada manifestasi Roh Kudus. Ya, tentang arti daripada manifestasi Roh Kudus. Dikatakan di ayat 7 diulang lagi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Ya. Alkitab mencatat di sini atau menulis penyataan roh, bukan pernyataan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 tidak dikatakan pernyataan roh, tetapi penyataan roh. Ini yang saya kasih warna merah ya. Kasih warna merah ini, maaf. Tetapi pada tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Kalau pernyataan, ya kalau pernyataan artinya satu statement, ya. Pernyataan itu satu statement. Ya, seperti ini contohnya. Pernyataan roh, bahwa Roh Kudus itu ada roh yang kudus, Roh Kudus itu ada rohnya Allah, Roh Kudus itu ada rohnya Yesus, itu pernyataan roh, ya. Tetapi kalau penyataan adalah membuat nyata roh, ya. Roh Kudus itu dibuat nyata, diwujudkan, ya. Diwujudkan, ya. Diwujudkannya melalui siapa? Firman Allah katakan apa? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi penyataan roh ini Allah bekerja sama dengan makhluk ciptaannya, yaitu manusia, ya. Jadi manusia, ya, otomatis manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, nggak mungkin orang-orang yang belum dipenuhi Roh Kudus bisa dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Roh Kudus nggak mungkin menyatakan dirinya, sekali lagi, Roh Kudus tidak mungkin menyatakan dirinya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya. Jadi penyataan roh ini akan diberikan atau melalui orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu pun orang-orang yang diberikan karunia, ya. Tiap-tiap orang dikaruniakan. Jadi nggak semua orang, hanya orang-orang yang diberikan karunia Allah, ya, diberikan karunia Allah yang akan bisa menyatakan karya Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus bisa dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tujuan untuk apa? Untuk kepentingan bersama, ya. Untuk kepentingan bersama. Nah, di ayat 8 firman Allah katakan apa? Kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata. Sebab kepada yang seorang, ya, tidak massal, ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan dengan teliti, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita bisa mengerti betapa indahnya firman Tuhan. Amin. Betapa indahnya firman Tuhan. Betapa luar biasa firman Tuhan. Banyak harta-harta terpendam, banyak mutiara-mutiara yang luar biasa, ya. Dikatakan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, nah, kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata, kepada yang lain roh yang sama. Roh yang sama. Jadi satu rohnya, itu roh Allah. Roh yang kepada yang lain roh yang memberikan karunia yang lain. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia. Jadi artinya di sini apa? Betul di ayat yang ke-7. Ya, ini menegaskan apa yang tertulis di ayat yang ke-7. Jadi nyambung dari ayat 7 dengan ayat-ayat yang lain. Bahwa masing-masing orang dikaruniakan penyataan yang berbeda-beda. Ya, karunia yang diberikan kepada seseorang antara satu orang dengan yang lain itu karunianya berbeda-beda. Ya, jelas. Dia terus di ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia. Terus selanjutnya apa? Dan kepada yang lain lagi. Nah, ini ada kata lagi. Dan kepada yang lain lagi. Jadi ada satu penegasan. Si A dapat karunianya atau penyataan rohnya seperti ini. Si B penyataan rohnya seperti ini. Si C dan yang lain sebagainya mendapatkan penyataan roh yang berbeda-beda, ya. Karunia yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
kepada yang lain yang memberikan karunia untuk merasakan bahasa roh itu. Maka di ayat 11 dikatakan, ditegaskan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Jadi dengan roh yang satu bisa berkarya dengan berbagai cara kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyatakan, untuk membuat penyataan daripada kuasa Roh Kudus, ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, dan diulang lagi, dan yang sama. Oh, ini firman Tuhan tuh dahsyat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Allah kalau kita baca dengan teliti dahsyat banget, ya. Ini betul-betul menegaskan bahwa roh Allah itu hanya satu, gitu kan, nggak ada roh-roh yang lain. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Wow, mantap ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Roh yang satu dan yang sama, ya. Tidak ada roh-roh yang lain, ya. Untuk penyataan roh ini tidak ada roh-roh yang lain. Hanya satu roh dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Dan diulang lagi di sini. Tiap-tiap orang dikaruniakan, ya. Dan dikaruniakan pun secara khusus. Apa dikaruniakan? Diberikan cuma-cuma. Kita yang tidak layak. Siapa sih kita? Siapa sih diri kita? Ya. Kita yang tidak ada apa-apanya, ya. Kita ada manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, itu diberikan, waduh, luar biasa. Dikaruniakan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Kita yang tidak layak dikaruniakan, ya, untuk bekerja sama dengan Allah, untuk menyatakan roh Allah, ya. Tiap orang diberikan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang tertentu bisa berkata-kata dengan hikmat, orang yang lain bisa berkata-kata dengan pengetahuan, ada orang yang memiliki iman, ada yang bisa menyembuhkan dan sebagainya, ya. Di sini semuanya adalah diberikan oleh Allah atas dasar karunia Allah, atas dasar karunia Allah, dan diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, ya. Diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita tidak boleh iri, ya. Kalau ada orang diberikan karunia bisa menerjemahkan menafsirkan bahasa roh, ya, atau bernubuat, sedangkan kita nggak bisa, atau kita mungkin hanya berkata-kata dengan pengetahuan, kita nggak boleh iri. Karena apa? Karena itu diberikan oleh Allah sebagai karunia-Nya secara khusus, ya, secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, penyataan roh bisa terjadi atau melalui hidup kita, tetapi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi dari yang saya kasih warna biru-biru itu, kita bisa melihat, ya, ini kita sudah tahu, ya, ada 9 karunia Roh Kudus, ya. Jadi tentang manifestasi Roh Kudus itu bisa kita katakan sama dengan karunia Roh Kudus, ya. Manifestasi Roh Kudus adalah sama dengan karunia Roh Kudus. Kok bisa? Ya, manifestasi Roh Kudus adalah yang tadi definisinya, mewujudkan Roh Kudus dalam bentuk yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, ya. Bentuk yang nyata, yang real, ya. Dan itu adalah seperti yang tadi kita baca, merupakan karunia daripada Roh Kudus, ya. Merupakan karunia daripada Roh Kudus. Satu roh yang sama, itu Roh Kudus, bisa memberikan 9 karunia yang tiap-tiap orang akan mendapatkan dengan berbeda-beda, ya. Ya, kita akan bahas, ya, akan bahas satu persatu di sini, ya, dengan cepat karena waktu berjalan terus. Berkata-kata yang pertama, karunia Roh Kudus atau manifestasi Roh Kudus yang pertama adalah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah berkata-kata dengan hikmat, ya. Berkata-kata dengan hikmat. Kita akan lihat, ya, supaya cepat kita akan baca aja, mungkin Bapak sekalian bisa lihat di dalam Alkitab masing-masing, ya. Kita akan bacakan aja biar cepat. Dalam Matius, ya. Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ayat 17 saya akan bacakan, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Ya, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun, sampai sana aja, ya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, di sini ada percakapan, ya, antara Yesus dengan murid-muridnya. Siapakah
kata orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Ya, Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, orang-orang nggak tahu, tetapi Petrus bisa menjawab dengan tepat dan benar. Ya, Petrus bisa menjawab tepat dan benar. Makanya Yesus katakan apa? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Inilah kata-kata hikmat. Ya. Kita tidak tahu apa, bagaimana kita harus memberi jawab. Ya, seperti Petrus, ya murid-murid yang lain mungkin nggak tahu apa yang harus dijawab. Sekarang murid-murid mengatakan Yeremia, Nabi Elia, Yohanes Pembaptis dan sebagainya, gitu kan. Tetapi Petrus bisa menjawab dengan benar. Dan itu adalah kata-kata hikmat, jawaban yang berasal dari hikmat Allah. Ya. Itu yang disampaikan. Ya. Mungkin suatu saat ya kita akan ditanya, orang akan bertanya kepada kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika kita grogi, ketika kita takut, ya mungkin seperti Petrus ya, ketika menyangkal Yesus 3 kali gitu, menyangkal Yesus 3 kali, dia nggak tahu apa yang harus dia jawab, ya sehingga jawaban dia sangat mengecewakan Tuhan Yesus, gitu kan? Ketika kita terdesak, firman Allah katakan, suatu saat akan ada suatu kejadian di mana kita akan mungkin kita ditangkap, ya kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Firman Allah katakan apa? Kita nggak usah mempersiapkan jawabannya apa. Percayalah, saat itu juga Roh Kudus akan memberikan jawaban dan kau akan mengatakannya sesuai dengan hikmat daripada Roh Kudus. Ya, di sini luar biasa. Ya, Roh Kudus memperlengkapi hidup orang-orang percaya untuk apa? Untuk bisa berkata-kata dengan hikmat. Sehingga pas jawaban yang diberikan ya bisa tepat dan tidak ada orang yang bisa menyangkal jawaban kita. Seperti jawaban Petrus ini luar biasa. Itu kata-kata hikmat ya. Petrus mungkin nggak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi disitulah ya Petrus bisa mengatakan hal yang benar. Mungkin dalam benak Petrus, dalam pikirannya tidak terbayang bahwa Petrus akan mengatakan bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Yesus mengatakan, bukan engkau yang mengatakan, tetapi itu adalah Allah Bapakku yang di surga yang menyatakannya. Kita lihat juga di dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 8, ya. Di sini tentang Stefanus, ya. Ayat 8 katakan apa? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria. Nah, di sini bersama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Di sini luar biasanya Roh Kudus memberikan hikmat kepada Stefanus. Sehingga apa? Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Di sini kata-kata hikmat. Roh Kudus bisa memberikan kata-kata hikmat. Ya, jadi siapapun kita, ya, mungkin kita adalah orang biasa, orang awam, ya mungkin kita tidak terlalu mengenal, ya, tentang kitab suci, tentang Alkitab. Tetapi ketika suatu saat, misalnya kita diminta pertanggungjawaban tentang iman kita, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Kita bisa memberikan jawaban, ya. Dan di sini berbeda, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, antara hikmat dengan kepandaian atau kecerdasan. Kalau kita pengen pintar, pengen cerdas, kita bisa belajar, ya. Kalau pengen pintar, pengen cerdas, kita bisa belajar. Kita bisa sekolah sampai tinggi, S1, S2, bahkan S3, atau mungkin sampai profesor kita belajar, ya, sampai dapat gelar profesor. Tetapi nama hikmat itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Makanya firman Allah katakan apa? Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah, ya. Maka Allah akan memberikannya kepada kita dengan tidak membangkit-bangkit, ya. Jadi penting bagi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kepandaian, kepintaran kita bisa belajar. Apa yang ingin kita pelajari, kita bisa pelajari. Tetapi hikmat itu berasal dari Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Berkata-kata dengan pengetahuan. Kisah Rasul 10 ayat 47 sampai 48, ya. Kisah Rasul 10 ayat 47 dikatakan apa?
Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus yang sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dan di sini, ya, di sini Petrus memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, ya, mengetahui kebenaran firman Allah, memiliki pengetahuan, sehingga dia bisa memberikan jawaban, sehingga dia bisa mengambil satu keputusan yang tepat, ya. Dengan pengetahuannya dia bisa memberikan jawaban dan mengambil keputusan yang tepat. Apa yang harus dilakukan, ya? Bahwa orang-orang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya. Ya, jadi artinya gini, di dalam kebenaran firman Allah, orang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus walaupun belum dibaptis, gitu kan? Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang tersebut bisa kemudian dilanjutkan dengan prosesi atau sakramen pembaptisan, gitu. Dan kalau Petrus tidak memiliki pengetahuan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus dibaptis, mungkin Petrus akan berpikir, sudah dipenuhi Roh Kudus, ya sudah, tidak usah dibaptis lagi. Tetapi karena Petrus memiliki pengetahuan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, walaupun sudah dipenuhi Roh Kudus, tetap harus dibaptis, ya, harus dibaptis. Di sini berkata-kata dengan pengetahuan. Dan hal yang sama, kita pun harus belajar kebenaran firman Allah. Kita harus setiap hari baca firman Allah. Kita harus merenungkan kebenaran firman Allah. Supaya apa? Supaya pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Ya, ketika kita ngobrol dengan anak kita, ya, misalnya anak kita sedang malas, atau mungkin kita bertemu dengan seseorang yang disuruh kerja ini nggak mau, suruh kerja itu nggak mau, pengennya tenang-tenang aja, pengennya enak-enak saja. Mungkin kita dengan pengetahuan, karena kita belajar firman Allah, kita bisa katakan, orang malas tidak usah makan. Ya, mungkin kita bisa katakan seperti itu, ya. Atau kita katakan, orang malas harus belajar dari semut. Ya, semut itu nggak ada istirahatnya, jalan terus, cari makan terus, dengan kata-kata pengetahuan. Ya, mungkin dengan kita mengetahui 10 perintah Allah, kita punya pengetahuan, punya logos, ya, kita bisa sampaikan bahwa manusia harus menyembah hanya kepada Allah, nggak boleh menyembah kepada patung, ya, harus mengasihi, menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, dan selanjutnya. Jadi penting bagi kita, ya, kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, maka kita perlu baca dan baca. Dan pengetahuan tentang firman Allah ini adalah karunia daripada Roh Kudus, ya. Kalau hati kita tidak digerakkan oleh Allah, tidak digerakkan oleh Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa berkata-kata sesuai dengan pengetahuan kebenaran firman Allah, ya. Karena kuasa Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus, kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan. Selanjutnya di sini, waktunya 5 menit lagi, ya. Iman, ya. Saya akan percepat aja iman. Iman di sini bukan tentang tentang keselamatan. Tentang keselamatan ada bagian pertama. Iman yang berikutnya, yang merupakan karunia dari Roh Kudus, ya, manifestasi dari Roh Kudus adalah iman yang bisa membangkitkan semangat pribadi kita dan semangat pribadi daripada jemaat, ya. Jadi berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dan iman ini bukan untuk diri kita sendiri. Memang ada saatnya untuk diri kita sendiri, tetapi ini adalah untuk jemaat, untuk banyak orang. Karena seperti tadi, kita diperlengkapi satu dengan lain untuk kepentingan bersama. Ya, kita diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sesuai dengan kasih karunia Allah. Masing-masing orang secara khusus adalah untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama. Ya, jadi iman ini adalah untuk membangun jemaat juga. Contohnya, misalkan kita ada saatnya ada kerinduan untuk membangun gereja. Mungkin dananya kurang, ya. Ada orang-orang pesimis, aduh udahlah, kita membangun yang biasa-biasa saja dulu. Nanti gampang kalau ada duitnya lagi, kita akan bangun dengan lebih baik. Dan orang-orang yang mungkin nggak banyak, tapi orang-orang tertentu yang diberikan kasih karunia, diberikan karunia Roh Kudus, orang tersebut akan mengatakan, kita jalan terus. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati pembangunan gereja kita. Bisa seperti itu, ya. Bisa seperti itu, membangkitkan iman. Ya, sekali lagi, di sini imannya bukan iman tentang keselamatan, tetapi iman yang membangkitkan iman daripada jemaat, ya. Membangkitkan iman daripada iman jemaat. Ya, berikutnya, menyembuhkan. Jadi karunia Roh Kudus itu bisa menyembuhkan seperti kemarin Bapak Lilik itu memiliki karunia penyembuhan, ya.
Saya berdoa mungkin tidak bisa. Ya, kalau berdoa untuk kesembuhan orang, nggak apa-apa saya berdoa. Tetapi saya tidak seperti Bapak Lilik memiliki karunia untuk kesembuhan. Dan Pak Lilik ketika kami ngobrol ya dengan Pak Gem, dengan Bu Gem, dengan Bro Andreas, ya Pak Lilik katakan saya tanya, Pak Lilik mulai kapan Pak Lilik bisa begitu peka mendengarkan suara kudus? Dari mulai SMA, ya dilatih terus kepekaannya dilatih, dan akhirnya Pak Lilik memiliki karunia untuk kesembuhan, dan karunia kesembuhan ini diberikan oleh Allah ya secara khusus kepada Pak Lilik. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin saat ini belum tergali, ya belum tahu, padahal mungkin di antara kita ada punya karunia kesembuhan. Ketika berdoa, jemaat bisa langsung sembuh, orang sakit bisa langsung disembuhkan. Ya, mungkin kita belum tergali, ya. Dan di sini kita harus peka dengan karunia Roh Kudus ini, harus peka, ya. Dan karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan ini adalah diberikan kepada seseorang untuk memberikan kesembuhan secara fisik, ya, secara fisik kepada seseorang. Ya, seperti halnya dilakukan oleh Yesus. Yesus bisa menyembuhkan yang buta, yang tuli, yang lumpuh, ya. Itu dilakukan oleh Yesus, dan itu pun bisa terjadi, ya. Tidak mustahil ada di antara kita, ya, siapapun, ya, diberikan karunia untuk kesembuhan, ya. Amin. Ya, Tuhan bisa memakai siapapun. Yang berikutnya ada mujizat. Mujizat. Nah, mujizat ini, ya, mujizat ini bisa diberikan oleh Tuhan, ya, diberikan oleh kita Tuhan kepada kita. Siapapun kita bisa melakukan mujizat, ya. Contohnya, misalkan ketika mau jam ibadah, wah langit udah mendung, ya. Kalau dulu sering kali saya dengar Ibu Gembala, ya almarhum Ibu Lydia, ya, Ibu Gembala kita dulu sering kali ngomong, aduh ini lagi ketika hujan, waduh gelap banget gitu. Dan Ibu Gembala berdoa kepada Tuhan, meminta supaya awan hujan itu digeser, dialihkan, ya. Dan mujizat Allah terjadi, seringkali terjadi ketika ibadah, ya. Itu tidak hujan di sekitar wilayah gereja, di tempat lain hujan, tetapi di gereja walaupun hujan itu segera reda, ya. Itu ada satu mujizat, ya. Termasuk juga mujizat kesembuhan, ya. Kita diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan mujizat. Sesuatu hal yang melawan kodrat alam, sesuatu hal yang melawan hukum alam bisa terjadi, ya. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Itu tidak mustahil. Siapapun kita, ketika kita peka dan kita minta karunia daripada Tuhan, Tuhan bisa memberikannya kepada kita, ya. Bisa melakukan suatu mujizat kesembuhan atau mujizat yang lainnya. Mujizat yang spektakuler bisa terjadi. Ya. Oke, selanjutnya yang keenam, bernubuat. Apa arti nubuat? Nubuat adalah satu penyataan Allah, ya. Penyataan Allah yang akan digenapi di waktu-waktu kemudian, ya. Kita bisa bernubuat, ya. Ya kalau di dalam kitab Wahyu itu adalah kitab nubuatan, ya. Banyak hal-hal yang belum terjadi di kitab Wahyu, tetapi sudah dinubuatan itu pasti terjadi. Dan kita pun bisa, ya. Ada orang bernubuat, misalkan, oh ya seperti kemarin waktu kita raker gitu kan, ada kita harus mengisi formulir gitu kan, formulir, dan di situ dinubuatkan, ya, dari hasilnya dipelajari dan dinubuatkan bahwa sekian tahun kemudian, ya, di tahun berapa, 2000 berapa gitu, saya agak lupa kemarin Pak Gem, disampaikan bahwa jemaat kita akan ribuan. Wow, luar biasa. Kita imani, ya, nubuatan itu. Kita lihat suatu saat itu akan terjadi, ya. Akan terjadi. Jadi nubuatan itu bisa dinyatakan itu karena karunia daripada Roh Kudus, karena manifestasi daripada Roh Kudus. Itu yang keenam. Ya, mohon maaf minta waktu sedikit. Ayat yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh, ya. Jadi di dunia ini banyak roh, ya. Banyak roh-roh yang menyesatkan. Ada roh antikristus yang menyesatkan orang percaya, ya. Memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Ya, saya nggak cerita, walaupun beberapa hari ini saya berhadapan juga dengan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yang mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam agama-agama yang lain. Walaupun saya sudah bantah, itu tidak ada. Dia mengulang lagi, ada. Walaupun itu dalam konteks budaya yang berbeda. Itu mengerikan banget, ya. Kita harus tahu membedakan macam-macam roh. Roh ini, orang ini memiliki roh Allah atau memiliki roh iblis, ya. Roh Kristus atau roh antikristus. Itu bisa kita miliki ketika Tuhan menyatakan karunia Roh Kudus itu ke dalam hidup kita. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Bahasa roh yang tadi
Ya, ada bahasa manusia, dialektos, dan bahasa malaikat atau bahasa roh, yaitu glosolalia, ya, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, yang tadi juga, ya, jadi ada baiknya ya dalam satu jemaat, selain ada orang-orang bisa berbahasa-bahasa roh untuk membangun jemaat, ada juga yang bisa menafsirkannya, ya. Jadi mohon maaf, bahasa roh itu kalau bisa tidak ada menafsirkannya adalah pembicaraan, percakapan antara kita dengan Allah. Tetapi ketika ada orang yang menyatakan bahasa roh atau menafsirkannya, itu adalah untuk kebutuhan jemaat, ya. Jadi di sini untuk manifestasi Roh Kudus itu artinya sama dengan karunia Roh Kudus. Di sini ada 9 daripada karunia Roh Kudus, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus, ya, ada 9 yang dilakukan oleh roh yang sama, yaitu roh Allah. Ya, oke, baik. Nah, di sini saya menulis di warna biru, jadi dapat dikatakan bahwa manifestasi Roh Kudus adalah 9 karunia roh yang berfungsi dan bekerja. Melalui siapa? Melalui orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi nggak mungkin orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus bisa memiliki karunia Roh Kudus, ya. Nah, sebagai kesimpulannya, tujuan manifestasi atau penyataan Roh Kudus adalah, ya, ini ada 2 ayat, ya. Sebagai kesimpulannya, karena ini sesuai kebenaran firman Allah, maka tujuan manifestasi atau penyataan Roh Kudus dapat dikatakan seperti ini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Jadi tujuan manifestasi Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama. Terus selanjutnya dalam 1 Korintus 14:26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi, nah ini, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, ya, membangun individu dan membangun jemaat, ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah manifestasi Roh Kudus adalah Allah adakan melalui kehidupan. Jadi manifestasi Roh Kudus Allah adakan melalui kehidupan orang-orang percaya untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat dan individu. Sekali lagi, manifestasi Roh Kudus Allah adakan melalui kehidupan orang-orang percaya untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat dan individu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yusman untuk firman Tuhan-nya. Puji Tuhan, saudara, ya, kita sudah mendengarkan Tuhan mengenai manifestasi Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus sama dengan karunia Roh Kudus. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Bro Haiki masih boleh pertanyaan nggak? Nggak ada pujian ya. Jadi langsung ke pertanyaan aja ya. Nanti sebentar kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita akan berdoa dulu. Saya mohon dengan rahmat Pak Mulyawan untuk masuk dalam doa. Silakan Pak Mulyawan. Tuhan Allah, mengucapkan syukur, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, berikan hikmat kepada kami atau untuk mengerti mengenai hal Roh Kudus ini ya Tuhan, berikan kepada masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan pada hari malam ini Tuhan, akan berikan hikmat masing-masing dengan kuasa daripada Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoakan untuk Bapak Yusman yang telah membawakan firman ini Tuhan, akan memberkatinya, akan memakainya dalam pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mul. Ya, Tuhan, saudara, ya, kita sudah mendengar penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yusman mengenai manifestasi Roh Kudus itu sama dengan karunia Roh Kudus. Dan nanti tadi yang sudah disampaikan pemaparannya ada 9 karunia Roh Kudus yang disampaikan oleh Pak Yusman. Ya. Mungkin dari sini kita mau bertanya, mungkin dari beberapa rekan-rekan AMC ada yang mau bertanya, silakan. Saya buka ruang pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Pak Yusman. Siap, Bro Beno. Thank you, Kamsya, sudah memaparkan semua apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Kisah Rasul tadi ya. Itu dikatakan ada numerical atau strong number. Saya masih penasaran
apakah tujuan strong number yang diikuti dengan ayat per ayat itu? Kira-kira apa tujuannya, Bro? Lalu satu lagi itu ketika orang-orang di situ melihat lidah-lidah seperti api menghinggapi mereka, bahasa-bahasa atau dialektos conversation apa yang dipercakapkan? Orang per orang atau dengan Roh Kudus? Mungkin itu yang saya jadi penasaran malam hari ini, tetapi saya berterima kasih. Ini sudah menjadi wawasan penambahan buat saya untuk pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, Pak Yusman. Terima kasih, thank you, Pak Yusman. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan coba jawab. Jadi, kalau di dalam Alkitab, ya kalau misalkan nanti Bro Beno atau teman-teman yang lain ingin belajar, ya belajar Alkitab, kita mendalami, alangkah baiknya juga kita membandingkan juga dengan bahasa aslinya. Nah, kalau di dalam Alkitab yang tadi saya coba buka gitu, ada strong number. Strong number itu adalah jadi istilah-istilah atau kata-kata sesuai dengan bahasa aslinya, ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih lanjut, itu kita bisa lihat atau download itu Bible Hub, Bible HUB, Bible Hub. Ya, di situ ada istilah interlinear, di situ ada bahasa-bahasa Yunani, Ibrani, bahasa yang lain. Kalau saya lebih suka dengan interlinear. Di situ ada beberapa terjemahan, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Di situ kita bisa lihat, karena seperti tadi bahasa-bahasa, Bro Beno, bahasa ada disebut bahasa itu ada glossolalia, ya atau glossolalia, atau ada juga dialektos, gitu kan, dengan pengertian yang berbeda. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris hanya dituliskan bahasa-bahasa. Dan contoh yang lainnya seperti di Yesaya tentang Lucifer. Kalau di Yesaya dikatakan apa? Bintang timur putra fajar. Ya. Tetapi kalau dalam King James Version itu dituliskan Lucifer. Ya. Tapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya dikatakan Helel. Helel, ya, itu beda. Itu beda. Nah, jadi malaikat itu ada 3. Gabriel, Mikael, dan Helel, 3 malaikat besar gitu kan. Dalam bahasa Ibraninya itu Helel, jadi ada namanya. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bintang timur putra fajar, seperti itu. Jadi tujuannya dengan membaca itu kita bisa mengerti, memperdalam, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi kita lebih paham. Mungkin gitu, itu yang pertama. Nah, terus pertanyaan yang kedua, tadi apa, sorry, Bro? Ketika orang-orang melihat lidah-lidah seperti api menghinggapi mereka, mereka berbahasa-bahasa, tapi itu bahasa conversation atau dialektos itu mereka komunikasinya dengan Roh Kudus atau dengan mereka sendiri, karena mereka di situ ada dikatakan bahwa di ayat ini ada sebagian yang mengerti dan ada sebagian yang tidak. Begitu, Bro Yusman. Oke, baik. Terima kasih. Saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi, Roh Kudus itu memberikan sama. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, jadi kepada rasul-rasul itu diberikan bahasa yang sama, glossolalia yang sama. Ya, artinya apa? Artinya yang didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar sana, ya, orang Mesopotamia, Kreta, Arab dan sebagainya, mendengar satu hal yang sama, mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Ya, jadi bahasa yang diterima oleh orang orang Parsia, yang diterima oleh orang Media, orang Elam, Yudea, Kapadokia, terus Frigia, Pamfilia, itu sama. Ya, seperti halnya gini. Bro Beno dari Jerman, ya, mungkin ada yang lain dari Arab Saudi, ada apa? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, kan sama, dan ini pun sama. Jadi orang itu hanya mendengar satu hal yang sama dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Gitu, Bro Beno. Oke. Ya, bisa terima? Diterima. Terima kasih, Bro Yusman. Sama-sama, Bro Beno. Ada tambahan wawasan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati ya, Pak Yusman. Siap, sama-sama terima kasih, Bro Beno.
Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya ke Pak Yusman dengan penyampaian firman Tuhan ini. Ya, tim ya, Yusman. Udah pada mengerti kayaknya. Ada yang nanya lagi nggak? Silakan, Bro. Bapak-bapak sekalian. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya nih Pak Yusman. Ya, karunia Roh Kudus itu kan diberikan kepada orang yang sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengenal Roh Kudus. Nah, karunia-karunia itu apakah kita minta atau langsung Tuhan ini kasih nih, ini saya kasih buat kamu nih, langsung kasih, nggak usah diminta. Nah, apakah seperti itu terjadinya atau memang saya harus Tuhan, saya mintalah supaya saya dikasih karunia untuk menyembuhkan, untuk membuat atau untuk lain-lain sebagainya. Tadi kan disampaikan karunia itu diberikan. Nah, itu diberikan berarti kita nggak usah minta gitu Pak. Atau gimana nih Pak? Oke, ya. Jadi kalau di Kisah Rasul 2 itu memang murid-murid kan tidak meminta, hanya disuruh oleh Yesus untuk menunggu di Yerusalem dan Yesus memberikan karunia Roh Kudus, ya. Nah, bagi kita Tuhan bisa memberikan kepada kita karunia Roh Kudus ketika kita peka dengan Roh Kudus. Tetapi tidak ada salahnya juga kita minta kepada kepada Yesus, minta Roh Kudus. Nanti sebentar, ayatnya ada, saya lihat di sini sebentar. Oke, 1 Korintus 12 ayat 31, ya. Saya akan tampilkan di sini karena ini kita harus karena kita belajar firman Tuhan, maka semuanya pun dasarnya dasar firman Tuhan dari Alkitab. 1 Korintus mana Korintus 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Nah, ayat 31. Dikatakan firman Tuhan di sini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi karunia-karunia ini boleh diminta. Bahkan karunia-karunia yang utama itu bisa kita minta kepada Tuhan, ya. Maka firman Allah kalau saya ada juga yang ini 1 Korintus 14 ayat 2. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Tepatnya siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi boleh kita meminta kepada Allah untuk memberikan karunia roh itu kepada kita. Ya, kita bisa minta karunia yang terbaik. Ya, kita bisa minta ke Tuhan, berikan karunia kepada saya. Ya, walaupun nanti itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan akan memberikan apa kepada kita. Ya, tergantung kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Ya, kalau Tuhan memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ya kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, tetapi tadi dikatakan kalau kita mau minta yang lebih utama, bisa untuk bernubuat, karena bernubuat itu akan lebih baik. Bisa bernubuat itu lebih berharga. Itu boleh kita minta kepada Allah. Dan itu Alkitabiah. Memang itu dasar firman-Nya ada. Ya, mungkin begitu, Bro Rahmat. Ya, terima kasih Pak Ya, Yusman. masih ya. Penjelasannya. Oke, mungkin yang lain ada yang menanyakan lagi. Yang lain ada yang bertanya? Silakan. Kayaknya nggak ada ya Bu Aiki. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Bro Aiki. Silakan Bro. Oke, udah nggak ada yang bertanya lagi ya? Nggak ada kayaknya Bro. Semua? Langsung aja ke Bro Aiki ya. Oke, iya. Kodanya lagi di jalan.
Jadi pada Pagem kayaknya lip dulu karena ada dalam perjalanan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya, Bro Yusman yang luar biasa. Malam hari ini kita belajar tentang pengajaran yaitu manifestasi Roh Kudus ya, yang sudah dijelaskan begitu luar biasa. Bahkan saya mendapatkan suatu pengajaran bahwa manifestasi Roh Kudus itu ialah tujuannya untuk menunjukkan keinginan Allah kepada orang-orang yang percaya ya. Pada kita itu adalah keinginan Tuhan supaya kita sebagai orang-orang percaya supaya Tuhan pun bisa mengajarkan kepada kita ya. Bahkan memberikan pengertian, bahkan memperterjemahkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dan saya dapatkan bahwa manifestasi Roh Kudus adalah karunia Roh Kudus ya. Karunia Roh Kudus tadi oleh Pak Yusman sudah dijelaskan ada 9 dan itu berfungsi berkarya bahkan untuk membangun jemaat juga untuk membangun diri kita. Jadi kita sama-sama dapatkan dan kita bisa minta seperti tadi Yusman katakan pada Allah kita minta karunia Roh Kudus ini untuk bisa dimanifestasikan dalam kehidupan kita, yaitu tujuannya yaitu untuk menunjukkan keinginan Allah kepada orang-orang percaya untuk kita bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Thank you bro buat kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali. Terima kasih juga buat Bro Beno, Bro Rahmat, buat teman-teman AMC, Sobat AMC yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada sekitar 29 ya, tapi bagian udah pada live, tapi saya percaya semuanya udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman AGP Men's Community sepanjang minggu ini. Tiap pagi ada doa pagi ya, via Zoom, di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi, dan saya juga mengundang dan berharap sahabat-sahabat ANC bisa bergabung dalam Zoom doa pagi ini. Karena Zoom doa pagi ini sangat memberkati kita sebelum kita melakukan aktivitas, kita belajar datang pada Tuhan untuk belajar memprioritaskan Tuhan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, minggu depan sebenarnya kita udah jadwalkan untuk ibadah onsite AMC dengan tema tujuan kehadiran Roh Kudus, tapi karena bentrok dengan doa kepenuhan Roh Kudus yang pertama, tapi nggak apa-apa ya, saya juga menghimbau untuk teman-teman AMC untuk bisa bergabung walaupun bukan ibadah onsite AMC secara khusus, tapi kita akan datang berdoa untuk meminta kepenuhan Roh Kudus di hari yang pertama. Itu aja mungkin bro. Selanjutnya tanggal 14 Mei kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Atirta dengan tema Puasa Roh Kudus ya. Hari Minggu dibagi 3 bagian, 3 waktu, jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore. Jadi tetap mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa datang dalam ibadah raya. Selanjutnya, persembahan kolekte ibadah AMC atau kas AMC bisa melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas Bapak Mulyo Utama. Oke, thank you bro buat pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya minta Bapak Robi Anggawijaya untuk menutup ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Robi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan pengajaran firman Tuhan mengenai manifestasi Roh Kudus, di mana
manifestasi Roh Kudus adalah pernyataan daripada Roh Kudus melalui orang percaya untuk membangun iman daripada jemaat-Mu Tuhan, maupun secara pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah mengajar ataupun memberitakan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Yusman, Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Yusman boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya, baik sebagai hamba-Mu maupun sebagai pengusaha, baik sebagai kepala rumah tangga. Tuhan berkati. Amin. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan Kau membuat berhasil dan beruntung, biar nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yusman, kepada istri dan anak-anaknya, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Bapak Daniel Wiliardi yang saat ini sedang di perjalanan. Biarlah Tuhan juga melindungi hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Wiliardi dimanapun mereka sedang berada. Biarlah para malaikat Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar hamba-Mu dapat menggembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, hingga boleh bertambah-tambah jumlah, bilangan, dan juga serta kualitas juga Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati keluarganya dimanapun mereka boleh berada, untuk menjadi saksi-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bro Haiki, di mana dia sebagai ketua AMC. Tuhan juga pakai Bro Haiki untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga berkati juga di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayanan. Tuhan juga urapi, dan juga di dalam rumah tangganya juga Tuhan juga yang senantiasa memberkati, sehingga hamba-Mu Bro Haiki boleh menjadi saksi, boleh menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pemimpin pujian, maupun yang sebagai apapun juga yang saat ini sudah ambil bagian. Tuhan juga berkati, Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk segenap aktivis daripada AMC, Tuhan juga berkati dengan kekuatan, kesehatan, berikan kesetiaan yang daripada Engkau, sehingga para aktivis AMC Tuhan juga boleh senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati AMC ini, sehingga AMC ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan setiap kami yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami ke dalam kasih-Mu, ke dalam anugerah-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, berikan kekuatan, kesehatan, hingga kami boleh melihat akan kasih-Mu nyata lewat kehidupan kami pribadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa menyertai setiap kami, juga keselamatan serta kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dari arah Roh Kudus menyertai setiap kami yang sebentar akan berpisah. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati siapa orang yang percaya, katakan amin. Thank you.